Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 tugas besar 2 mata kuliah pengenalan komputasi KUS 1102 yang beranggotakan. Saya Akmal Dipa Sanjani dengan NIM 1642136. Lalu juga saya sendiri, Atalak Malarama Petrova dengan NIM 164213755. Lalu saya Raffini Adianti dengan NIM 164214425. Saya Aura Virginia Widya Fatma dengan NIM 164213371. Saya Noval Arif Mufti dengan NIM 164214403. Kami akan mempresentasikan tentang analisis data dengan dataset permintaan gas bumi berdasarkan negara menggunakan metode Python, modul Pandas, dan juga Matplotlib. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari tugas besar ini. Apa itu analisis data dan apa itu tujuannya? Jadi yang pertama, analisis data ini merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, dan juga perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari. Dan juga membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat, sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diangkat. Tujuan dari analisis data ini sendiri adalah untuk dapat menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, dan juga selanjutnya dari data tersebut bisa dilihat juga sebuah kesimpulan. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data yang didapatkan dari sampel umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Data analisis ini merupakan bagian yang sangat penting, apalagi dalam komputasi. Karena data yang sangat banyak akan sulit dikelompokkan, apalagi jika kita hanya mengandalkan kemampuan manusia. Jadi dalam tugas ini kami menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data. Tujuan dari tugas besar ini adalah yang pertama, mampu mengenali persoalan komputasi dalam persoalan yang diberikan, menggunakan dekomposisi dan abstraksi dalam pemecahan persoalan, serta menghasilkan artefak komputasi yang relevan. Yang selanjutnya adalah mampu bekerja sama dan mempererat pertemanan antar anggota kelompok. Dan tujuan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dengan pihak dalam rangka mengekspresikan dan bertukar ide mengenai pemecahan persoalan komputasi. Yang selanjutnya yang kami bahas adalah tentang atribut data. Data yang kami gunakan adalah data mengenai permintaan gas di dunia dari berbagai negara 15 tahun terakhir, yaitu dalam periode tahun 2005 sampai tahun 2020. Data ini kita ambil dari website asb.opec.org/data/asb_data.php dengan format LSX. Nah, LSX ini apa sih? Sebuah format file Microsoft Excel, OpenXML spreadsheet yang dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Data yang kita pakai memiliki 71 baris dan 17 kolom. Dan juga ukuran file datanya yaitu sebesar 17,967 kilobyte, seperti yang ditunjukkan di atas ini. Kemudian untuk mencari rata-rata setiap tahunnya dari data yang kita punya, itu menggunakan formula seperti yang tertera dari PPT ini, yaitu menggunakan .mean, dan didapatkan output seperti yang tertera juga di dalam PPT ini, yaitu rata-rata tahun dari 2005 sampai 2020. Yang dimana rata-rata tahun 2005 ini sekitar 45.002, sekian, dan seterusnya sampai tahun 2020, yaitu rata-ratanya 60.749, sekian. Next. Oke, baik. Jadi statistik data yang kita bisa peroleh dari data kita kali ini tidak hanya rata-rata, kita juga bisa mendapatkan standar deviasi. Seperti yang sudah kita tahu, standar deviasi adalah rumusnya akar sigma i sama dengan 1 sampai n dikalikan dengan xi dikurangi x bar kuadrat lalu dibagi dengan n. Kita bisa menekan standar deviasi dari situ. Namun dengan Python, apalagi modul Pandas, kita tidak perlu capek-capek nih untuk menggunakan rumus itu ataupun memasukkan satu-satu input manual untuk mendapatkan standar deviasi. Karena dengan metode data bracket.std atau standar deviasi panjangannya, kita bisa langsung mendapatkan standar deviasi yang kita inginkan. Dan bracket tadi kita isinya tahun yang kita inginkan tentunya. Jadi seperti contohnya yang ada di PowerPoint ini, ada standar deviasi 2005 adalah kita masukkan metodenya data bracket.std dan bracketnya kita isinya di 2005. Maka di sini akan menampilkan standar deviasi 2005 di sini. Jadi standar deviasi 2005 adalah 90.731.46 gitu. Lalu jika ingin mendapatkan hasil dengan di tahun yang berbeda seperti 2006, 2007 dan seterusnya, kita tinggal mengganti aja yang ada di bracket. Jadi yang tadi di year 2005 kita ganti dengan year 2006, lalu kita ganti dengan year 2007 dan seterusnya. Lalu kita akan mendapatkan hasil yang tentunya juga berbeda.
Seperti 2006 kita akan mendapatkan 91.338.90. Lalu juga ada 2007 dengan hasilnya adalah 95.219.77 dan seterusnya. Lalu selanjutnya juga ada persentil data. Di laporan kami mencantumkan persentil data untuk 10%, 25%, 50%, 75%, sampai 90%. Namun di sini saya akan menampilkan 3 sampel saja agar PowerPoint-nya tidak kepenuhan dan lebih bisa untuk dilihat. Gitu. Oke, jadi kita akan mulai dari persentase 10%. Kita bisa menggunakan metode data bracket.quantile tanda kurung gitu. Nah, di sini bracketnya tentu saja kita isi dengan tahun-tahun yang kita inginkan. Jadi 2005 data bracket diisi dengan year 2005 gitu. Tanda kutip dari year 2005. Quantile tanda kurung. Nah, dalam tanda kurung ini kita bisa masukkan persentil berapa yang kita mau begitu. Jadi untuk 10% tentunya karena kita tahu 10% itu adalah 10/100, kita akan memasukkan 0,1 gitu. Jadi untuk 2005 persentil data 10% untuk tahun 2005 berapa sih gitu. Kita akan menggunakan metode data bracket tanda kutip year 2005 titik quantile tanda kurung 0,1 gitu. Kalau kita mendapatkan hasilnya 1683 gitu. Lalu juga seperti biasa jika kita ingin mendapatkan hasil di tahun yang berbeda, kita tinggal mengganti saja yang ada di bracketnya ini. Seperti di 2013 kita tinggal isi year 2013, kita mendapatkan hasil yang tentunya juga berbeda 3.370 begitu. Lalu untuk 75% bagaimana nih? 75% ini kan artinya 75/100 begitu. Artinya kita bisa menggunakan di dalam tanda kurungnya 0,75 gitu. Dan juga bracketnya tentunya kita isi dengan tahun yang kita ingin tampilkan. Jadi misalkan 2013 itu adalah data bracket year 2013.quantile 0,75 gitu. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya 52.025. Tentunya ini juga akan berbeda dengan persentase 10% dan juga 90% karena quantile-nya yang diisi itu lebih besar gitu ya. Seperti contohnya di 2020 ada 50.319.5, sedangkan tadi yang persentase 10% hanya 3.956. Dan juga di persentase 90% karena yang lebih besar, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang juga lebih besar. Seperti contohnya nih yang data bracket year 2020.quantile 0,9 kita mendapatkan 119.000 gitu. Sedangkan tadi 75% 50.000 dan juga untuk persentase 10% hanya 3.900-an gitu. Lalu juga ada ekstrimum data. Kita bisa memperoleh ekstrimum data dari dataset ini, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum gitu ya. Untuk bahasa lainnya, bahasa lebih mudahnya nilai minimum itu adalah nilai terkecil dan juga nilai maksimum adalah nilai terbesar gitu. Dan untuk mencarinya ini cukup mudah. Kita bisa menggunakan metode data bracket.min dan dalam bracket tentunya kita biasa kita isi dengan tahun yang kita inginkan. Jadi misalkan untuk tahun 2012 gitu, data bracket year 2012.min gitu. Kita langsung mendapatkan nilai minimal untuk data tahun 2012 gitu. Seperti di sini kita bisa lihat 110.0 ternyata. Dan 2013 juga ternyata 380, 2014 550, 2015 150 juga ternyata, dari 2016 551 dan selanjutnya gitu. Lalu untuk nilai maksimum juga hampir mirip, cuman karena tadi minimum kita tinggal dengan min, sekarang max gitu ya. Nah, jadi data bracket.max gitu. Kita isi dengan misalkan 2020 nih ya 2020.max kita mendapatkan hasil 863.104. Lalu juga 2019 ada yang 880, 608 dan seterusnya ya tadi belakang. Tinggal kita ya ganti-ganti saja bracketnya dengan tahun yang kita ingin tampilkan gitu. Oke, lalu terakhir ada statistika yang bisa kita peroleh dari dataset ini yaitu distribusi frekuensi data gitu. Jadi kita ingin mencari nih misalkan distribusi 4 tahun terakhir gitu. Artinya karena data kita ini dari 2005 sampai 2020, kita akan mencari data dari tahun 2020 lalu 4 tahun ke belakang yaitu 2019, 2018 dan juga 2017 gitu. Kita bisa menggunakan metode data.group by dan kurung bracket koma pd.cut data bracket lagi lalu koma bin sama dengan 10. Nah, bin dengan 10 ini artinya kita menampilkan data 10 gitu ya. Ada Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, United States, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam dan juga others Europe. Ini kan total ada 10 data gitu. Jadi dengan bin sama dengan 10 gitu artinya kita menampilkan 10 data gitu. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja untuk menambahkan berapa datanya gitu. Lalu juga bracket awal nih data.group by bracket kita isi dengan row yang mana gitu. Kita mau menemukan yang mana gitu. Kalau di sini kita akan menampilkan country gitu. Distribusi frekuensi data untuk negara-negara 4 tahun terakhir gitu. Maka kita akan menggunakan kolom country gitu. Lalu juga ada di pd.cut data bracket lagi itu kita isi dengan tahun berapa yang kita ingin tampilkan. Gitu. Jadi tentunya dengan dari 2017 kita isi dengan year 2017 gitu. Kita mendapatkan distribusi frekuensi untuk tahun 2017 dan kita bisa lihat sesuai di
yang ada di PPT ini. Lalu juga 2018 kita bisa ganti saja tahunnya dengan year 2018, 2019 tinggal year 2019, dan juga 2020 tentunya dengan year 2020 gitu ya. Dan semuanya akan tampil gitu di Python ini, di Jupyter Lab ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada juga visualisasi analisa berdasarkan jumlah permintaan yang di dalam PPT ini disajikan dalam bentuk grafik bar dan khusus untuk tahun 2020. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa negara dengan jumlah permintaan gas paling sedikit pada tahun 2020 yaitu negara Angola yang tidak sampai 5.000, dan juga negara yang paling banyak yaitu adalah negara Australia yang permintaannya itu lebih dari 50.000. Untuk selanjutnya, visualisasi analisa berdasarkan perubahan terhadap waktu. Terhadap grafik line chart, grafik permintaan negara 5 tahun terakhir. Terlihat bahwa negara Kanada memiliki permintaan sekitar kurang dari 20.000, Chile juga sama, dan yang paling tinggi negara Amerika Serikat dengan permintaan lebih dari 80.000 pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan permintaan mereka untuk tahun 2017 kurang dari 80.000. Kemudian terdapat juga grafik perubahan permintaan negara Kanada selama 15 tahun terakhir. Grafik ini menggunakan grafik bertipe bar. Dapat dilihat bahwa negara Kanada memiliki permintaan paling tinggi pada tahun 2019 dan rendah pada tahun 2010. Next. Kemudian visualisasi plotting relationship. Terdapat scatter plot jumlah permintaan antara tahun 2019 dan 2050. Terlihat dengan jelas bahwa grafik ini terdapat titik-titik yang paling banyak di pojok kiri bawah. Kemudian terdapat juga scatter plot jumlah permintaan antara tahun 2005 dan 2020. Di antara dua grafik ini terdapat sesuatu yang identik, yakni persamaan titik-titiknya yang berada di kiri bawah. Next. Lalu visualisasi penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Dalam visualisasi hierarki dan hubungan keseluruhan bagian menampilkan urutan data yang di-ranking dan menunjukkan proporsi bagian-bagian pada suatu variabel dari keseluruhannya. Berikut adalah diagram permintaan gas pada tahun 2020. Next. Lalu korelasi antar permintaan gas suatu negara terhadap periode tahun. Tabel tersebut menunjukkan koefisien korelasi antar permintaan gas suatu negara terhadap periode tahun karena korelasi mendekati 1, artinya berbanding lurus. Oke, jadi dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa data analisis ini sangatlah penting. Dengan pembuatan tugas besar ini, kami juga bisa menyadari pentingnya analisis sebuah data untuk mengetahui hal-hal penting yang ada pada suatu dataset. Dari analisis data kami juga, untuk dataset ini bisa juga disimpulkan bahwa permintaan gas ini cenderung naik setiap tahunnya dan juga berbanding lurus terhadap waktu. Banyaknya permintaan gas juga berbeda-beda tiap negara. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh karena perbedaan kebutuhan gas oleh tiap negara juga. Oke, baik, sekian dari kami, kelompok 10 tugas besar 2 pengenalan komputasi atau kelompok KAU 1102. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.